Baik, sekarang saya akan menunjukkan cara pengujian AFRR menggunakan STMD 6079. Pertama kita siapkan dulu, ini adalah ball and disc-nya. Jadi sebelum pengujian, ini karena untuk contoh kita pakai yang second ya, jadi harusnya nanti tidak ada bekas care ya, jadi masih baru. Oke, kita bersihkan dulu ball and disc-nya menggunakan Heptan selama 7 menit. Ya, 7 menit di dalam ultrasonic cleaner. Oke, sekarang kita menuju ultrasonic cleaner. Oke ya, ini ultrasonic cleaner sudah kita setting 7 menit. Oke, baik. Kita masukkan dalam ultrasonic cleaner. Oke, kita start. Oke ya, setelah 7 menit kita pindahkan dari Heptan ini ke aseton. Jadi kalau buat Heptan 7 menit, aseton adalah 2 menit. Jadi tidak boleh menyentuh bagian dinding luar yang bersentuhan nanti dengan ball. Yo. Oh, baik. Kita tutup dulu, jangan lupa. Tutup. Kita rubah waktunya jadi 2 menit saja. Start. Oke, setelah selesai 2 menit, kita pindahkan ke dalam wadah. Nanti ini nggak usah ditutup pas lagi taruh di wadah. Rapikan dulu. Oke ya. Sekarang kita letakkan tripod tadi dalam wadah sekitar 5-10 menit. Oke. Ya, silakan. Oke, setelah kering. Jadi untuk membantu mengeringkan bisa juga pakai compress air, tapi tidak perlu karena biasa sih 5-10 menit sudah kering. Kita sekarang persiapkan pemasangan di dalam specimen holdernya. Jadi nanti specimen holdernya itu ada 2. Yang pertama ini buat ball holdernya, lalu di sini untuk yang disc holder ya. Oke, sekarang kita persiapan. Pertama disc holder dulu. Kita pasang bautnya 2 biji. Nah, nanti untuk pemasangannya itu kita kencangkan perlahan. Jadi kita jangan satu dikencangkan baru yang satu lagi kencangkan. Jadi yang satunya kendur dulu, kencangkan berbarengan. Oke, dan VL. Dulu kanan kendur. Jadi kita usahakan ya. Tadi sebelum kita pasang disnya ini sudah kita bersihkan ya pakai Heptan dan aseton. Oke, sekarang kita pasang valve holdernya. Ingat ya, nggak boleh menyentuh bagian logam yang kita uji. Kita kencangkan, kurangkan dulu ya.
Jadi kalau ini nanti dia memang harusnya agak mendem ke dalam ya. Oke, siap, dikencangkan, tutup. Sekarang kita pasang ke copper holder. Untuk pemasangan ini tidak boleh terlalu kencang dulu, jadi kita agak kendurkan karena nanti harus di-adjust lagi, posisinya harus pas. Jadi terlalu kencang dulu, agak kendur. Nah, sekarang kita paskan posisinya, kita pasang ya, kita letakkan di atas motor, kita turunkan perlahan. Ya, Kan lagi aja. ini harus pas. Nah, kita angkat, nah, baru kita kencangkan bautnya tadi. Oke. Sekarang kita tinggal keluarkan dulu. Sekarang kita bisa masukkan sampel. Jadi sampel yang digunakan adalah 2 ml. Ambil aja. Jadi jumlah sampel ada 2 ml. Ya. Nah, hindari sampel terbuang karena memang di nanti posisinya ya dengan perlahan. Oke. Setelah 2 ml sampel dituang, sekarang kita pasang pemberat 200 gram ini. Dipastikan bahwa pemberat ini tidak ada kotoran atau benda. Yang perlahan ya, jangan sampai terjadi tumpukan keras. Oke. Jadi ini sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita tinggal pasang desikator chambernya, humidifier chamber, untuk mencegah terjadinya humidity yang berlebih atau kurang dari standar yang telah ditentukan oleh ASTM. Ya, berarti sudah ready, sudah aman. Nah, untuk pengujian humidity ini kita memerlukan kompresor. Jadi kita harus yakinkan dulu kompresornya sudah hidup. Sekarang saya nyalakan. Oke ya, sudah on. Nah, sekarang kita pindah ke software. Ini adalah software yang digunakan sebelum kita running. Kita masuk ke cycle start. Nah, ini kita isi programnya dengan nama sampel yang diinginkan, atau kita bisa juga memanggil program telah dibikin. Kita klik CRM B sih, B kan tadi? Ganti aja, kita standarnya namanya apa-apa. Oke, kita open, kita read. Nah, kita kasih nama ini sesuai dengan sampel. Coba kita ganti namanya, tes standar itu aja, ganti tes standar B. Operatornya boleh diganti. Spesimen detail, oh salah, itu spesimen detail. Nah, sesuai dengan ASM bahwa tes amplitude-nya adalah 1 mm, kita bisa ketik atau pilih. Frekuensinya adalah 50 Hz, lalu waktunya 75 menit. Nah, ini untuk temperatur set 60, lalu kita nyalakan temperaturnya, heaternya dinyalakan. Nah, lalu ada tampilan pesan seperti ini. Kita harus pastikan bahwa termokopelnya sudah terpasang ya. Ini udah oke ya, baru terpasang. Berarti kita bisa lanjutkan.
Oke, kita tunggu sampai heaternya berubah dari heater on, nah jadi hijau. Nah udah hijau ya, berarti kita bisa save file. Nah lalu sini sudah hijau ya, cycle start sudah hijau. Nah kita jangan diklik lagi. Nah lalu kita cek di sini humidity-nya. Nah sini kita setting 45, itu yang penting dalam res STM aja ya. Kita klik lampunya dulu, yang hijau kita nyalakan. Oke. Ya. Sini kita harus perhatikan bahwa di sini ada tulisan relative humidity sekarang berapa, air inlet pressure-nya kita lihat 0,9 ya. Jadi kalau ada angkanya 0 berarti kompresornya mati. Tapi kalau misalkan ada angka berarti sudah aktif. Kita bisa kembali lagi ke menu proses value. Oke, di sini kondisi yang terjadi adalah kita lihat sini statusnya stabilizing temperatur. Jadi pengujian ini akan mulai setelah temperaturnya 60, lalu dia stabil di 60. Kita tunggu saja sekitar 2-3 menit ya. Kompresor sudah bekerja karena dia sudah melakukan pengisian. Ya, kita tunggu. Jadi tadi yang ini ada tes parameternya, CRM, specimen detail, waktu pengujian. Jadi nanti pengujiannya akan sesuai dengan waktu dan displacement ini yang kita atur ini. Sini ada jaraknya, displacementnya berapa ini. Oke, ini masing conditioning, temperatur masih kelebihan. Oke ya, ini sudah mulai. Jadi waktunya akan jadi mundur. Di sini ada grafiknya dia bekerja. Nanti setelah selesai, setelah ini angkanya 0, kita sudah bisa melakukan pengujian scale. Oke ya, kita tunggu dulu sampai selesai. Terima kasih. Oke, sini sudah selesai pengujiannya. Kita lihat dari 0 sampai 4600 detik. Nah, sini tampilan tadi waktunya sudah hilang, berarti harus pengujian setelah selesai. Sekarang kita akan melakukan pengujian diameter scare-nya. Pertama kita angkat dulu desikator humidity chamber, lalu kita keluarkan beratnya. Oke ya, kita gunakan kunci L. Bisa juga nanti dibantu dengan yang memberat tadi ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, maka permukaan bolnya itu harus dibersihkan dulu agar lebih mudah dalam melihatnya. Kita bisa bersihkan dengan heptan dan aseton. Cukup dilap-lap saja. Bro, heptan bro. Oke ya. Kita cukup membersihkan aja permukaannya, lalu kita keringkan. Heptan. Oke, kita tisu. Nanti kita uji scare-nya. Langsung aja. Oke, baik. Sekarang kita letakkan di mikroskop. Jadi untuk pengujian scare ini kita soldernya juga itu lepas dulu. Oh iya. Ya. Kita pastikan ini sudah sejajar. Ya. Nah, kurang tahu ya. Biar lebih harus lagi kita tekan. Oke, sekarang kita masuk ke menu software. Kita capture dulu. Ya, sekarang kita capture. Tadi awalnya kita klik menu capture, lalu kita adjust. Di sini ada ngatur turun naiknya, jadi kita atur fokusnya. Kita sampai didapatkan hasil sejelas mungkin. Atur dengan perlahan. Ya. Oke.
bukan itu. Jadi nanti ciri-cirinya dia ada garisnya. Oke, ya seperti itu. Jadi kalau yang halus, ya ini adalah terlihat dia sangat kasar. Jadi kalau sudah lihat, jadi sini ada pengaturan, ini pengaturan untuk kasar, ini pengaturan naik turun yang halus, lebih fine istilahnya. Nah sekarang kita tinggal mengukur berapa diameternya. Jadi kita di sini pakai itu measure, terus tarik garis dari yang paling jauh dan yang jauh dan terdekat. Oke, dapat hasilnya. Sekarang yang atasnya. Oke ya, bisa dirapikan sedikit. Oke ya, jadi pengujiannya didapat hasil ada rata-rata dari L1 dan L2. Untuk menyimpannya kita tinggal ngeklik capture ini. Tapi sebelum, karena kita butuh hasilnya, maka kita di file save-nya kita klik. Oh iya, nah situ nanti hasil pengujiannya bisa tersimpan. Oke, lalu titik capture. Nah, kita kasih namanya misalkan sampel C atau apa? B ini kan. RMB second. Ini dua babi. Oh jadi ngomong ini. Ya oke. Nah jadi dia otomatis sampelnya ada di sini ya. Ya, betul. Oke, selesai pengujiannya. Jadi yang di report adalah satu L1 tambah L2 dibagi 2. Oke ya, selesai pengujiannya. Terima kasih.